Kalian tahu nggak di Semarang ada bapak yang bunuh anaknya karena sang anak bertengkar dengan adiknya. Mau tahu kisahnya? Begini ceritanya. Kembali lagi di Konoha News, berita tentang rakyat Konoha dan pejabat Konoha. Sebelum aku bahas, pastikan kalian like, follow, and subscribe channel ini supaya channel ini berkembang dan bisa memberikan kalian video viral dan menarik lainnya. Nah, sebelum aku bahas, mari kita simak video penjelasan dari bapak yang tak sengaja bunuh anaknya karena ingin membela keluarga dari hantaman pisau anak sulungnya. Nih guys, videonya. Didekatkan ya. Yang baik pun itu mulai SMP wis nanti keluarga Bahasa Indonesia aja Pak. anu bikin onar. Nah terus sampai saya mengungsi di tempat nama orang tua, jaraknya kurang lebih 16 kilo supaya menghindari tidak terjadi. Akhirnya dia kecelakaan, saja pulang, saya suruh akhirnya ini singkat cerita ya, itu ngajari istri saya, ngajari ibunya, ngajari adik, ngajari saya sampai dikit-dikit saya sudah nerima dan saya tuh tidak minta atau berbohong. Nah, akhir ini dia mabuk kemarin itu mabuk tiga hari ngepil dia mabuk. Lah tahu-tahu itu cekcok sama bini saya itu di bawah di dapur mau bikin sambel saya. Lah terus ibunya teriak-teriak, apa iki ya anak itu tukaran. Lah itu mau dibunuh adiknya, nanti yang habis bunuh adiknya saya. Lah itu Pak ditulungi Pak, lah saya pisah. Nah saya pisah itu dia bawa kentas itu tadi, kentasnya saya rebut. Nah terus di meja itu ambil pisau mau di sudut adiknya saya tangkis sama pukul. Nah pisau lepas, terus akhirnya anaknya itu adiknya saya suruh pergi ini biar sayang, nanti kamu jangan ikut-ikut. Dan saya gitu lantas dia duel sama saya bela diri dan bela keluarga untuk keselamatan keluarga. Dia saya pukul kakinya, akhirnya terus saya kebut terus saya nggak tahu diri. Ini hati kecil saya mau lumpuhkan biar gak bikin onar di masyarakat dan di keluarga. Mau saya kasih makan, siap ngasih makan gitu. Ternyata sampai kejadian itu saya tidak mengendalikan emosi. Lah habis itu beliau sudah tidak bernyawa, saya lapor ke Pak RW, terus Pak RT, Pak RW bilang Pak RT kita akan dandani Pak, saya pasrah mau diapakan. Di rumah bumi jaga korpeng langit itu tidak ada siapa-siapa yang ada, namun Bapak saya terserah, saya minta pasrah dengan Bapak. Lah mungkin Bapak RW lapor ke Bapak Kapolsek begitu Bapak. Jadi begini kronologinya. Si bapak bernama Sutikno berusia 59 tahun dan sang anak sulung bernama Guntur berusia 22 tahun. Si anak pulang ke rumah dengan sempoyongan, masuk ke dalam rumah marah-marah dan memarahi sang adik tanpa tahu alasannya. Kemudian terjadi pertengkaran antara sang adik dan kakak. Sang kakak mengancam si adik dengan pisau. Setelah itu si ibu berteriak minta tolong, "Ayah, minta tolong," sahutnya. Nah, takutnya adiknya mati di tangan kakaknya sendiri dan bapak pun datang setelah berteriak. Terpaksa bapaknya menghentikan aksi sang kakak dengan cara memukul dengan kayu, guys. Niatnya si bapak hanya membuat cacat agar sang anak ini nggak membuat onar di luar dan di dalam keluarga. Namun apa yang harus dikata, emosinya terlalu membara dan membuat kebablasan. Apa yang terjadi? Yap, sang anak meninggal karena dipukul dengan kayu oleh si bapak pas di kepalanya. Kata si bapak, anak sulungnya ini memang kerap mabuk dan memukuli anggota keluarganya. Dia suka bikin onar sampai saya dan keluarga
mengungsi selama 7 bulan ke rumah mertua yang jaraknya sekitar 16 km. Wow, 16 km hanya untuk mengungsi dari anaknya. Ia menceritakan kejadian itu bermula saat adik korban dihantam dengan piring, guys. Kemudian korban menodongkan pisau ke arah adiknya. Nah, kemudian sang ayah datang melerai dan akhirnya memukul dengan kayu kepada sang anak. Kata si bapak, kemarin dia mabuk 3 hari. Ngepil, wah udah ngepil guys. Ngepil ini seperti mabok narkoba gitu guys. Tahu-tahu cekcok sama adiknya pas saya lagi bikin sambal di dapur. Ibunya teriak, "Pak, ini anaknya bertengkar." Itu adiknya mau dibunuh, kata bapaknya. Nah, ibu korban langsung meminta bantuan suaminya untuk menghentikan kelakuan si korban ini, si kakak ini. Si bapak bilang di hati kecilnya begini guys, saya buat lumpuh ini anak supaya enggak bikin onar di masyarakat dan keluarga. Saya siap ngasih makan. Ternyata saat itu saya tidak bisa mengendalikan emosi, kata si bapak. Lalu pelaku memukuli korban hingga tak sadarkan diri. Kemudian pelaku menyesal dan menyadari anaknya sudah tak bernafas dan melaporkan kejadian itu ke ketua RW setempat. Dia pun menyerahkan diri ke Kapolsek terdekat. Sebelumnya sang ayah pulang karena dia kecelakaan. Tadi sebelumnya kejadian ini dia pulang ke rumah karena dia kecelakaan guys. Oke, bapak ini tolong. Tapi habis sembuh total, dia berani malah dia mukulin bapaknya. Nah, sang ayah mengaku bekerja serabutan sebagai buruh cangkul dan proyek bangunan. Sedangkan sang anak merupakan pengangguran yang kadang bekerja sebagai Pak Ogah di jalan. Itu guys yang markir-markir itu, Pak Ogah. Nah, atas perbuatannya itu, pelaku dijerat pasal 44 Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang KUHP pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Nah, kalau menurut aku sih lebih ke pembelaan ya. Harusnya pengacara sekelas Hotman Paris itu menolong atau pengacara terkenal lainnya. Karena hubungannya sama pembelaan keluarga. Semoga nggak ada lagi kasus-kasus yang seperti ini lagi. Anak-anak zaman sekarang, kita emang harus belajar untuk mendidik benar, keras, disiplin, dan tahu aturan agama, agar besarnya tidak melanggar aturan dan norma agama. Kalau menurut kalian gimana guys? Karena dengan majunya zaman tidak disertai dengan etika dan moral yang baik akan berdampak merugikan masyarakat gitu guys. Kalau menurut kalian gimana kasus ini? Harus dibebaskan-kah? Atau harus dipenjara-kah sang ayah? Komen di kolom komentar. Pastikan kalian like, follow, and subscribe. Share sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa mendapatkan video viral dan menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.